Ya silakan Kak di sini. Apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Baru tadi. Yuk silakan Kak. Nah, iya. Yang ditunggu-tunggu sudah datang. Oh, coba nyata. Ya. Tes. Nggak nyala? Halo. Oh, oke. Alright. Sudah. Gimana Kak, masih jet lag nih sampai ke Jakarta? Bu, nyampe udah kita langsung. Telat mungkin pertanyaan. Oh gitu ya. Gimana Kak Dita kabarnya? Sekarang nih. Iya. Lapar. Perasaannya gimana sih Kak setelah balik ke Indonesia gitu kan, mungkin sudah banyak yang buat obrolan mungkin. Iya. Merasa apa ya? Mundur. Akunya loh. Soalnya katro gitu, banyak yang baru-baru, banyak makan baru, terus kalau diajak ngomong nggak nyambung soalnya nggak tahu kadang. Bahasa baru gitu ya? Iya. Bahasa. Oh, baper itu baru Kak. Baru buat aku kan. Oh, Jermannya nggak ada sih ya? Nggak ada, apa itu baper? Iya, breakfast susah. Mungkin dia ada di cek. Oh gitu. Lawak Dia sangat on banget sih kan memang. nggak puasa sih. Aduh, kok bilang dari Mas Rudi selalu on ya, pantesan sih kayak gitu. Oh, Jadi gitu. banyak ya Kak perubahan yang dirasakan Banyak. di Jakarta itu sendiri ya. Sering pulang nggak sih Kak kalau Kakak sendiri? Jarang sekali. Kalau sering-sering duit habis. Oh iya benar sih ya. Iya. Kayak pulang 600 euro. Mendingan buat makan. Oh iya sih benar ya. Jadi ya biar aja sih murah di rumah ya. Oke. Kira-kira yang paling Kak Dita kangenin dari Jakarta atau Indonesia itu apa? Iya, kemarin katanya mau makan martabak nih Kak. Udah makan belum? Alhamdulillah. Martabak. Iya. Apa nih Kak? Selain martabak mungkin dia yang di Pempek. Makanan semua. Apa ya, kangenin macet lah 2 hari habis itu enek. Jadi Kakak 2 hari aja 2 hari aja, kangen macet. Terus Oh gitu. kangen lihat apa ya, kesemerawutan. Tahu. Kalau di Jerman mah enggak ya? Enggak terlalu rapi. Udah enak banget. Emang akan berapa lama nih Kakak di Indonesia? Sampai September akhir insya Allah. Wah, masih lama nih berarti. Ayo yang mau datang ke rumah aku. Gila, bukan Kak Gita. Kak Gita. Bukan kamu. Suka ini, suka ngerasa kembar. Oke, kalau kegiatan Kak Gita sendiri ini lagi sibuk apa nih? Baik di Jerman atau di Indonesia sendiri? Iya benar. Di Jerman ngedit video. Oke. Bikin video. Mau dibantu mungkin YouTuber deh, gaya banget. Terus foto-foto. Oh gitu. Nyetrika baju buat difoto. Cuci. Terus apa ya? Nyuci piring gitu-gitulah. Kok jadi kayak bang? Jadi kan saya TKW atau mahasiswi? Merantau kalau nggak kerja Paling menyiapkan diri ya jadi terlalu berat. Oh gitu ya, tetap menjalankan gitu ya. Kalau di Jakarta gini-gini nih udah kayak orang bener banget ya. Talk show. Orang sendiri siapa sih ini gitu ya? Siapa sih gua gitu. Oh gitu. Kemarin beberapa lihat di Instagram dapat apa award dari YouTube itu ya Kak? Oh, Nah, ini iya, kita iya. coba cerita dong sedikit. Jadi tuh, YouTube itu kan, iya YouTube itu kan lagi punya program buat memerangi isu-isu sosial gitu. Kayak contohnya xenofobia, terus ekstremisme, terus hate speech. Nah dipilih dari semua YouTuber dari seluruh dunia 27 orang. Jadi kita itu di assign gitu, lo bikin project entah mau berapa video, tapi videonya harus menyangkut itu gitu. Terus nanti kita bakal trending gitu ke London, gaya banget ya. Seru banget ya. Seru dong Kak. Seru abis. Butuh asisten? Boleh. Oh gitu. Oke, ngomong-ngomong itu tuh momen apa sih ya pertamanya mungkin awalnya membuat Kak Gita ini sampai terkenal seperti sekarang ini nih? Bener-bener apa nih Kak? Kok bisa tiba ada nama Kakak Iya, gitu? di Tasam tuh ya. Atau kan lagi artis Korea? Iya itu sih yang bikin Oh viral. gitu juga ya. Kim Ji-woon itu ya kayak. Anak Kim Ji-woon itu opa. Iya sih itu. Oh, Gua jadi gitu. itu sih. Jadi Kira-kira apa ya? Nggak tahu sih kenapa sih nge-YouTube terus bikin video, terus karena bikin terus, produktif, konsisten, jadi yang jadi ada gitu ya. terus Iya. bertambah ya. Oh gitu. Awal mulanya emang konten YouTube-nya sendiri tuh apa sih Kak? Apa Kak emang berawal mulai dari YouTube atau dari mana nih sebenarnya? Jadi itu sebenarnya aku nge-YouTube udah lama, dari 2009. Jadi kan aku sebelum ke zaman itu gap year 1 tahun. Iya. Nah, nggak ada kerjaan kan.
terus ngeliat di YouTube, oh ternyata ada yang bisa cover lagu gitu. Terus aku kan suka nyanyi kan, oh yaudah gue cover lagu aja. Ingat banget masih pakai HP Nokia 6300. Bersejarah ya Kak? Masih ada HP-nya soalnya di Jerman. 6300 sekarang 360 udah bisa jadi kamera ya. Iya bener. Terus habis itu di Jerman juga masih suka, tapi nggak konsisten gitu loh ya. Kalau misalnya mau, biasa kan orangnya mut-mutan gitu. Terus itu masih pakai webcam. Nah terus tiba-tiba ada ini kan, orang-orang pada nge-YouTube. Terus mulai bermunculan youtuber yang gitu-begitu ya. Terus gue pikir, ya udah deh, daripada ini YouTube Indonesia isinya begini, gue bikin aja yang bagusan ya. Jadi mulai konten-kontennya gitu. Luar biasa lah. Sangat produktif banget ya. Benar banget. Nah, boleh ceritain nggak sih, katanya nih kakak sempat mengalami proses hijrah nih. Apa nih proses hijrahnya dari dulu yang katanya mungkin kita kan belum tahu fenomena sekarang nih, udah jadi hijabers gitu sampai jadi sekarang nih. Kira-kira proses hijrah itu di mana sih kak, titik? Titik temunya akhirnya aku hijrah gitu. Jerman deh pokoknya. Oh gitu. Itu udah kayak apa ya, camp gitu, belajar hidup di situ. Soalnya kan aku di sana, bayangin kayak umur 18 tahun. Kalau aku sih umur 18 tahun aku nggak tahu apa-apa gitu. Hidup nggak bisa ngapa-ngapain, mikir tuh masih nggak bisa gitu. Terus tiba-tiba ke sana dituntut buat independen, ngapa-ngapain sendiri, mikir pun sendiri, mesti berpikir gitu gini. Ya udah akhirnya itu tuh, akhirnya nge-follow ke situ-situ tuh akhirnya lama-lama jadi mikirin ke agama, mungkin kayak udah fitrahnya manusia kali ya gitu. Kalau galau ujungnya di situ kan. Ya udah akhirnya jadinya gitu. Terus ada beberapa kejadian gitu ya, akumulatif, lama-lama iya nih gue kayaknya gak kenal agama gue deh gitu. Which is sedih sih, udah umur 20-an masih bilangnya gue gak tau agama gue gitu. Gitu. Sampai akhirnya menemukan ya kayak. Menemukan, karena kesendirian itu di Jerman. Jadi itu setelah itu semakin banyak berkarya lagi, semakin betul. Biasa ya. Nah, terus tujuannya jadi berubah nggak nih kak? Misalnya tadinya awalnya mau gimana? Iya banget. Nah, gimana tuh kak? Jadi tuh iya dari karya-karya kakak. Dulu tuh aku nggak ada, sampai sekarang sih sebenarnya masih nggak ada cita-cita sebenarnya, masih nggak ada tujuan gitu. Tapi at least kalau dulu tuh mikirnya, ya udah gue ke Jerman, gue abis itu kerja beres, ujungnya kayak duit gitu segala macam. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya hidup gue gini doang ya gitu. Ya ini gue ngapain sih gitu kan, abis kerja, abis apa, nanya temen, lo abis kuliah mau ngapain coy? Kerja gue, lu kenapa kimia? Gue pinjam duit gitu-gitu. Tujuannya gitu-gitu doang sebenarnya. Terus apalagi ekspektasi orang kan kalau ke Jerman, oh udah mau sukses ya gini. Nah itu tuh kok nggak ada. Terus setiap kayak ngobrol sama orang, kok ke situ ya gitu. Jadi jatuhnya ke situ lagi, nanti maksudnya ke dunia lagi. Nah sekarang semenjak itu daripada pusing, mendingan ya udah apa yang gue lakuin pokoknya yang penting gue punya manfaat gitu. Gitu sih tujuannya, yang penting sekarang buat manusia lain gitu. Luar biasa, teman-teman buat kita nih. Pesannya adalah kita bermanfaat bagi sesama ya kak. Dari karya-karya yang dihasilkan. Ada nggak nih kak karya lain yang kira-kira orang tuh belum tahu sebenarnya, tapi sebenarnya kakak tuh berkarya di sini? Ada nggak sih kayak belum kakak tahu ya? Misalnya kakak ternyata bikin handicraft gitu. Lagi nulis. Kemarin tidur 4 jam gara-gara nulis. Wah, luar biasa. Boleh ceritain sedikit ya? Kayak apa nih tentang bukunya? Pokoknya bukunya kisah lah. Kisah dari Nabi. Iya bener, kisah Nabi Musa. Jadi pokoknya kisah gimana perubahan aku gitu loh. Intinya aku menceritakan gitu. Soalnya aku pun bingung kenapa gue sekarang bisa kayak gini gitu. Jadi ditulis aja deh biar aku pun bisa membaca, oh ternyata lu gini ya gitu. Tunggu ya kak, berarti kita sini nunggu nih. Udah ditunggu juga sama editor. Oh iya. Oke, kita berarti masih menunggu banget ya. Iya. Nah, berarti sekarang udah mulai ada rasa-rasa ada keagamaan dikit kayaknya ya kak kita ya. Maksudnya dari hasil karyanya dan tujuannya juga kalian pengen bermanfaat. Aku pengen bahas sedikit kak tentang dari YouTube kakak yang ada pandangan orang Jerman tentang hijabers dan rasisme. Nah, ceritain sedikit dong kak, emang pandangan orang Jerman tuh kayak apa sih kak sama kita nih yang para muslim-muslim itu kayak gimana pandangannya? Sebenarnya orang Jerman tuh terbuka banget loh. Soalnya kan dia punya masa depan, masa lalu yang tidak enak kan. Waktu dulu tuh Pak Kumis itu nggak boleh ngomong, itu kayak Voldemort ya. Jadi itu kayak Voldemort pokoknya.
disensor ya. Nah dari situ akhirnya mereka tuh belajar bener-bener oh gue emang harus toleran sama orang gitu. Jadi kalau misalnya ada, ini mostly ya, dia mereka open banget sih. Dan kalaupun ada, ini sih cuma jadi ngomong Jerman nih. misalnya Dira ketawa. Misalnya ada lagi kerja, terus sorry lu nggak bisa kerja, soalnya lu pakai kerudung. Oh, Misalnya, menurut aku sih aku ngeliat itu bukan diskriminasi sih. Kadang-kadang kita suka baper kadang-kadang gitu. Iya benar ya. Iya, jadi kayak ya udah slowin aja kan bisa cari kerjaan lain gitu. Tapi sebenarnya sih dia orangnya open banget orang Jerman itu. Iya. Slow aja. Slow banget orangnya. Menerima aja nih kak. Menerima banget. Jadi mau ngapa-ngapain aja di sana nggak bakal ituin sih. Kalau dipermasalahkan pokoknya. Oh gitu. Kalau menurut Kak Gita sendiri, pandangan Kak Gita tentang isu-isu keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, bener nih kak. Sekarang itu gimana Kak? Suram. Iya bener, apalagi habis proses pilkada ini sampai kan kita panasnya ke Jerman mungkin. Awal-awalnya gitu ya. Awalnya nyampe nggak nih kak? Nyampe banget lah. Oh iya, karena tadi kak. Iya kan aku kalau di Jerman hidupnya di sosmed. Mantau terus ya Mantau. Gitu, jadi tahu deh yang racun yang mana gitu. Jadi sebenarnya pas sebelum pilkada itu sengaja aku nge-mute-mutein orang-orang yang kira-kiranya berpotensi. juga enggak. Bisa sih. Enggak di fallback aja bener. Ya, langsung curhat. Ada bapak. DM aja Enggak. Terus kak terus. Itu. Tapi sebenarnya kalau mau serius tuh gimana ya? Sedih sih aku ngeliatnya. Kayak dulu kayaknya lagi gini banget deh gitu. Kayak kita dulu akur-akur aja deh. Gitu sih. Gimana ya? Tapi kalau aku ngomong sensitif. Gimana ya? Enggak bentuk pandangan kakak aja. Kira-kira gimana nih? Semestinya kita bisa lebih bijak dan bisa lebih jaga mulut dan jaga ini nih. Jempol. Hati-hati ya ketika mati gitu ya. Iya, sebenarnya dipikirlah kalau misalnya ngomong yang gimana banget, worth it nggak sih? Gitu. Kayak gue nyakitin nih teman gue yang dulu bye-bye aja hanya gara-gara beda pandangan. Atau kalau pingin misalnya memberitahu pakai cara yang lebih baik, lebih halus gitu, biar enak kan, sama-sama enak gitu. Iya. Benar. Biar nggak menjadi perbedaan itu sebuah percecokan di antara kita. Iya. Gitu. Kan kalau bumi sama semua kan nggak asik. Iya, harusnya kotak ya kak? Iya. Datar doang. Kamu flat earth society. Oke. Kalau menurut pandangan Kak Gita sendiri sebagai seorang muslimat nih, kita bagaimana kita harus terhadap situasi seperti itu? Bersikap kritis itu kayak apa sih kak gitu? Apa ya? Pokoknya tuh kita harus menerima pandangan orang lain. Pun kita merasa benar, jangan bikin kayak lu salah gitu, jangan kayak gitu sih. Maksudnya sebisa mungkin kalau aku sih ngeliatnya gimana ya? Rasulullah dulu tuh cara berdakwahnya tidak keras gitu. Jadi aku sebisa mungkin nggak keras karena zaman sekarang makin banyak orang yang ilfil sama agama, makin banyak orang yang ilfil sama orang-orang yang bawa ayat. Jadi aku mencoba untuk mendekati orang abu-abu ini, aku mencoba berpelan-pelan karena aku pernah abu-abu dan aku tahu aku nggak suka digituin aku nggak suka gitu. Jadi aku mencoba memposisikan diri dia pasti pengang lah gitu. Jadi kita cari cara gimana kita sama-sama mikir yuk, sama-sama diskusi yuk gitu, biar dianya tidak merasa di apa ya, doktrin atau di gimana banget gitu sih ya. Digurui banget. Betul. Gitu. Jadi dengan pendekatan yang memang Harus ada dakwah itu harus ada strategi. Wah, itu dia kuncinya ya. Benar, berarti di situ tuh poinnya. Oh, cocok banget. Berarti tips and triknya gimana nih kak? Supaya kita menjadi muslimah yang produktif dan inspiratif. Seperti Kakak Gita ini. Oh, sekali. Seperti saya. Nggak mau kalah. Tetap ya kamu ya. Gimana nih kak? Pokoknya tips and trick nggak ada sih, sebenarnya intinya ingat tujuan. Itu sih penting, niat. Gue kalau udah tahu niat, aku sering banget ngomongin niat karena emang bener niat tuh paling penting. Kalau misalnya niat, misalnya kita mau ngapain lah, entar mau produktif di YouTube, mau produktif di mana-mana, di tempat kerja, di tempat kuliah, penting niat sih, niatnya apa. Kalau misalnya niatnya ke yang di atas, jalan aja deh, produktif aja deh, nggak minta dapat balik imbalan, nggak ada pikiran kayak gitu, nggak ada pikiran misalnya kayak gini. Ya banyak temenku nih, Git gue juga pingin nge-YouTube kayak lo. Ya udah, gimana caranya? Ya kerjain aja gitu. Pas dikerjain,
susah ya, ngeditnya lama. Iya emang, lama ya, banyak banget yang nggak nonton, banyak banget yang nggak nonton gue nih, gue lama banget. Iya emang, kok lu bisa tahan? Karena gue nggak mikirin. Iya. Niat gue bikin YouTube bukan buat ditonton gitu, gue cuman pingin gue tahu ini ada manfaatnya gitu, gue ingin cari pahala ya udah gitu. Luruskan niat dulu ya kak ya. Berarti kembali ke niat kita. Nah, kalau dari aku sih tambahannya tips and triknya tuh ada kayaknya supaya jadi produk inspiratif. Gimana kalau kita tuh sambil dengerin cover kita. Kan kita tuh udah sering banget katanya cover lagu, bakal ngeluarin single baru. Ini udah pada tahu ya. Nah, coba deh kak nyanyiin sedikit aja. 2 album juga boleh sih. Banyak. Oh, kebanyakan. Aduh. Mungkin sepotong ya. Ada yang mau request lagu apa? Bukan ya? Oh bukan ya? Paul suruh nyanyi, Di bawah langsung. Aduh, Kak Mauli nggak ada nih ya. Oke, boleh Kak sedikit aja. Sedikit cepet. Perut saya nggak perlu ditemenin nggak? malah kering nih ya Allah. Oke, siap. Seandainya engkau ada di sisiku, kan ku jaga kau selamanya, takkan pernah ku sakiti hatimu. Makasih banget loh. Oh, bukan ya? Aduh, maaf ini suara saya tadi. Itu betul. Luar biasa banget ya Kak Gita ya. Nah mungkin nih kan tadi dari kita doang. Kira-kira ada yang mau nanya-nanya nggak di sini ya? Kita buka kesempatan. Kita buka kesempatan nih buat teman-teman yang di sini yang mau bertanya langsung. Boleh. Mungkin kamu Oke. Bentar. Aduh kita ini